pelayanan di Kecamatan Kalibu Selatan Betul. Bu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi gini Bu, ASN itu kan mempunyai nilai-nilai dasar, jadi berakhlak Bu. Dan salah satunya itu bernya itu salah satunya berorientasi kepada saya tahu pendapat berorientasi pelayanan itu menurut Ibu bagaimana apa ya? Yang berorientasi pada pelayanan itu yang artinya bahwa kami sebagai ASN itu harus mempunyai jiwa atau dasar di mana ASN itu harus benar-benar punya dasar bahwa saya adalah pelayan masyarakat, yang mana masyarakat itu dijadikan raja dalam arti yang mau meminta pelayanan pada kami. Dengan seperti itu berarti kami secara maksimal memberikan apa yang terbaik bagi pelayanan sehingga tercermin dengan pelayanan itu tercermin dengan mudah, dengan cepat, tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat itu tidak takut untuk datang di pelayanan. Kami berusaha dengan sepenuh hati bahwa masyarakat itu nantinya setelah mengurus surat-surat dan lain-lain itu merasa senang, merasa puas. Itu orientasi kami terhadap pelayanan yang bisa. Jadi pelayanan itu melekat di diri kita gitu ya. Jadi di sini itu sebagai ASN yang merupakan intinya itu pelayan itu harus benar-benar memberikan pelayanan. Jadi tidak pandang dulu siapa yang datang, siapa yang mau meminta surat dan sebagainya. Jadi kita layani benar-benar dengan sepenuh hati. Yang terakhir nih Bu, bagaimana menurut Ibu cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bu? Oh ya, Mbak Nisa, kami di Kecamatan Kalibu Selatan itu mempunyai visi dan misi. Dalam pelayanan kami memberikan murah. Artinya apa murah itu? Bukan diartikan dalam uang Mbak Nisa, tetapi kita memberikan pelayanan itu dengan murah senyum, murah bertanya, kemudian kita juga memasuki seperti apa yang dimintakan kepada masyarakat itu bagaimana pelayanannya, dan kami juga mempunyai visinya yaitu visi cantik, yaitu salah satunya cantik itu cepat, kemudiannya A-nya akuntabel, E-nya itu Mbak Nisa nyaman, kemudian C-nya tepat, yang satunya inovasi, I-nya itu inovasi, K-nya itu adalah kepuasan. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oh iya, baik, terima kasih. Nama saya Dwi Budiarti. Di sini saya sebagai Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Ada yang bisa kami bantu? Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk Ibu sendiri, apa yang Ibu ketahui tentang nilai-nilai berakhlak itu? Yeah. Berakhlak itu adalah core value untuk seluruh ASN, baik tingkat pusat maupun daerah, di mana berakhlak itu akronimnya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana hal-hal tersebut merupakan nilai dasar untuk yang menjadi pendorong atau penyemangat untuk seluruh ASN baik pusat maupun daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas terbaik sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun abdi masyarakat.
Dari salah satu yang Ibu sebutkan tadi ada akuntabel. Nah, untuk implementasi keseharian dari akuntabel sendiri terhadap Ibu bagaimana? Akuntabel dalam keseharian kita itu bisa kita implementasikan dengan datang tepat waktu, kemudian pulang sesuai jam kerja, nggih. Kemudian kita melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berintegrasi tinggi, dan bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diberikan kepada kita. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara ini. Sama-sama. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, saya Natalia Desi Pravitasari. Saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai berakhlak. Sebelumnya saya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Flim. Saya pengadministrasi kepegawaian pada Sekretariat Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Gemuk. Nilai ASN berakhlak itu merupakan fondasi bagi ASN. Berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apakah Bapak pernah mendengar istilah tersebut? Ya, benar. Dari 7 nilai berakhlak tersebut, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang komponen kompeten? Pendapat saya sangat bagus karena di dalamnya terdapat unsur yang pertama meningkatkan kompetensi diri, yang kedua membantu orang lain untuk belajar, dan yang terakhir melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Terus bagaimana Bapak mengimplementasikan dalam lingkungan kerja? Apakah terdapat kendala? Tidak, selama ini saya sering mengajari pegawai yang lain dalam pertama mengakses aplikasi yang ada di instansi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang mengenai wawasan kebangsaan. Iya. Apakah Bapak berkenan? Iya. Ya. Berkenan. Yang pertama Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita sebagai warga negara menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Baik. Lalu, apakah Bapak tahu kepanjangan dari slogan berakhlak itu sendiri, Bapak? Berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik. Kalau implementasi dari harmonis itu sendiri, kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana, Bapak? Kalau harmonis itu berarti kita harus menjaga kerukunan dengan rekan kerja kita. Baik. Lalu yang terakhir, Pak, kalau adaptif? Adaptif itu loyal. Loyal itu kita harus menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi, serta setia kepada NKRI. Baik. Terima kasih Bapak. Pak Ari, menurut Bapak kaitannya core value adaptif dengan kebangsaan itu apa Pak? Adaptif ya, Yeah. Adaptif menurut saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan zaman. Contohnya dalam era sekarang, era digitalisasi, kita memanfaatkan webinar, itu mungkin dapat meningkatkan sumber daya manusia kita yang berguna bagi dalam dunia kerja kita, dalam masyarakat, dan berguna bagi bangsa. Selamat siang Mas Bayu. Mas boleh dibantu pendapatnya mengenai core value kolaboratif itu hubungannya yang ada hubungannya dengan kebangsaan itu menurut Mas gimana Mas? Menurut saya kolaboratif itu dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik ya Mbak. Misalnya kerjasama, musyawarah dan lain-lain, masih banyak lagi lah. Jadi nanti kalau hal itu dapat dilakukan secara terus-menerus, itu dapat memaksimalkan kinerja kita dan memajukan bangsa. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Mbak.